Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terberkati. Kiranya hari ini kita tetap penuh dengan sukacita dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengalami banyak kesusahan atau mengalami banyak pergumulan? Mungkin saja pergumulan itu hadir di tengah keluarga, bersaudara, karena sakit penyakit, atau karena hal lainnya. Apakah Bapak, Ibu mengalami kesusahan saat ini? Firman hari ini adalah suatu firman yang dapat menghibur kita. Mazmur ini adalah sebuah hal yang diungkapkan oleh Daud, Raja Daud yang mengalami berbagai pergumulan. Nas hari ini dapat menghibur hati kita yang sedang bergumul, karena dikatakan pemazmur sudah terlebih dahulu mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak pergumulan. Tetapi di dalam segenap keadaannya itu, dia senantiasa percaya bahwa ada Allah yang akan menghidupkannya kembali, yang akan membuatnya bersemangat kembali. Ketika dia berputus asa, dia percaya ada Allah yang akan membangkitkan harapannya kembali. Pemazmur menyebutkan di dalam renungan hari ini, nats hari ini, dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Artinya, yang tadinya sudah lemah, yang tadinya sudah bergumul, yang tadinya mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, dikatakan bahwa Tuhan justru akan membalikkan semua itu dengan kebahagiaan dan sukacita berkali-kali lipat. Samudra raya mengunjuk kepada maut, bahkan kematian. Namun justru dari sanalah Allah akan menaikkannya kembali. Artinya justru dari kesusahan itu, dari pergumulan itulah, dari duka nestapa yang kita alami saat ini, dari situlah Tuhan akan mengangkat kita. Asalkan kita tetap kuat, asalkan kita tetap beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesusahan pasti akan selalu ada. Namun, hidup orang yang beriman tidak pernah berakhir di dalam kesusahannya. Hidup orang percaya tidak akan pernah berakhir di dalam duka nestapanya. Samudra raya atau kuburan pun, atau kesusahan itu yang kadangkala menelan kita, menelan semangat kita, membuat kita menjadi sedih, remuk hati kita. Namun, disitulah Tuhan akan menaikkan kita, membangkitkan kita kembali. Bila dalam hidup ini Bapak Ibu merasa hidup semakin menghimpit, semakin sulit, semakin tertekan dan nista, percayalah melalui firman hari ini, Tuhan berkuasa menghibur Bapak Ibu. Tuhan berkuasa memberi kekuatan kepada Bapak Ibu. Mari kita terus memuliakan Dia seperti yang dilakukan oleh Daud. Mengapa Daud begitu percaya bahwa Tuhan selalu ada? Tuhan selalu hadir untuk menghiburnya, untuk mengangkatnya kembali. Hal itu dapat terjadi karena Raja Daud memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Karena dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Sekarang yang harus kita lakukan ketika kita mengalami beban yang berat, ketika Amang dan Inang, Bapak Ibu mengalami kesusahan yang berat,
di tengah keluarga, pekerjaan, memikirkan anak-anak, memikirkan sakit penyakit yang sedang kita derita. Ingatlah firman hari ini, Dia akan mengangkat Bapak dan Ibu, asalkan kita tetap setia. Asalkan kita memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan. Daud sungguh percaya kepada Tuhan, karena sejak kecil dia selalu percaya Allah memelihara hidupnya. Daud percaya bahkan sampai masa tuanya Allah pun tidak akan pernah meninggalkannya. Karena itu Daud selalu punya alasan untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai memuji kesetiaan Allah di dalam kehidupannya, meskipun mengalami banyak pergumulan dan kesusahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini apapun kondisi yang sedang kita alami, jangan pernah gentar dan takut. Ada Tuhan yang selalu menghibur saudara-saudari. Dia akan mengangkat kita kembali. Yang pasti kita harus setia, semakinlah mengenal Dia, agar kita tidak ragu dan takut akan campur tangannya dalam kehidupan kita. Kita harus mengangkat tangan kita. Kita harus benar-benar berserah kepada Dia agar Dia menolong kita. Mungkin kita mengalami kesusahan dan kita merasa Tuhan tak kunjung menolong kita. Mungkin saja yang terjadi kita tidak mengangkat tangan kita. Yang Tuhan inginkan adalah angkat tangan kita. Serahkan semua pada Tuhan. Katakan, aku tidak sanggup lagi, biar Tuhan yang menolong kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang besar, Maha Pemurah, yang memiliki sumber penghiburan. Kepadanya lah kita berserah, melekatlah kepadanya, semakin dekatlah kepada Tuhan, agar kita dikuatkan mengalami segala peristiwa yang kita lalui saat ini. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami, untuk telinga dan hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersedia Tuhan dengan kerendahan hati untuk menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu. Kami bersedia Tuhan untuk menyerahkan segala kepenatan dalam hidup kami. Kami berserah padamu Tuhan yang Maha Besar. Biarlah Engkau yang bertindak dalam kehidupan kami. Bila saat ini jiwa kami, hati kami sedang tertekan, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar menolong kami. Bila kami sekarang sedang didera oleh sakit penyakit, kami sedang didera oleh kesusahan ekonomi, kami sedang didera oleh kesulitan hal-hal lainnya yang kami nantikan tak kunjung datang, berikan kami iman untuk percaya padamu. Engkau akan menolong, menghibur kami. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami dan seluruh keluarga kami. Bahkan saat ini, untuk segala yang akan kami lakukan, kami kerjakan, kami serahkan padamu. Tuntunlah kami Tuhan, di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.